Setelah menggeprek kaki Jungkyung dengan sangat brutal, tampak Sehun yang baru saja melompati pagar tiba-tiba bertemu dengan Chanmi. Di sini Chanmi merasa bahwa ada yang aneh dengan gelagat Sehun, apalagi ia juga menyadari akan bercak darah yang menempel pada sepatunya. Namun tidak semenegangkan yang dibayangkan, di mana Chanmi pun segera pergi setelah Sehun berkata bahwa dirinya baru saja berolahraga. Di keesokan harinya Chanmi kemudian pergi ke pemakaman kakaknya untuk memberikan sebuah bunga. Namun tanpa diduga, di sini Chanmi kembali bertemu dengan Sehun yang tampaknya juga tengah mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Setelah Sehun pergi, Chanmi terlihat mulai mencari tahu siapakah orang yang telah didoakan olehnya, hingga tiba-tiba ternyata Sehun kembali lagi untuk mengambil rotinya yang tertinggal. Disinilah Sehun mulai menceritakan mengenai seseorang bernama Somin, di mana orang tersebut adalah kakaknya sendiri yang telah mokat 3 tahun lalu. Pria yang bernama Somin itu diketahui telah mengalami masa-masa sulit di sekolah. Ia sering ditindas di mukbang, bahkan tidak diizinkan pergi ke WC sampai-sampai pipis di celana. Karena kejadian itu, Somin kemudian memutuskan untuk bundir, dan parahnya lagi, ibunya menyaksikan langsung ketika Somin terjatuh dari lantai atas. Setelah mendengar cerita barusan, Chanmi juga mulai terbuka, di mana ia menceritakan rahasianya bahwa ia dan almarhum Wonshok adalah saudara kandung. Ia lalu meminta Sehun untuk menjaga rahasia tersebut karena takutnya akan terjadi sesuatu jika hal ini diketahui oleh orang lain. Scene kemudian sedikit bergeser, di mana di sekolah tampak sangat heboh karena ternyata sang penindas mulet yaitu Jungkyung akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah. Menggunakan kursi roda, ia mulai berjalan keluar bersama dengan kedua orang tuanya. Para siswa pun benar-benar histeris dibuatnya, bahkan salah seorang siswa sampai mengabadikan kejadian itu sebagai kenang-kenangan. Tak hanya itu, rumor tentang seorang pahlawan yang membuat kaki Jungkyung pengkor juga mulai menyebar dengan cepat. Namun mereka belum tahu siapakah dia, karena saat itu Sehun menutupi wajahnya dengan kain. Singkat cerita, diperlihatkan Sehun dan kawan-kawan tengah bermain basket di suatu lapangan di sekolah. Mungkin karena timnya kalah, seorang siswa bernama Osung kemudian dengan sengaja mendorong Sehun dengan cukup keras dan membuatnya seketika langsung pingsan setelah kepalanya terbentur. Karena kejadian itu, salah seorang siswi bernama Ji-hyun segera protes pada Osung dan mereka pun saling beradu bacot layaknya kucing dan anjay. Sedikit cerita soal Ji-hyun, diketahui adalah seorang wanita yang bisa dibilang paling cerdas di sekolah ini. Namun sifat dan otaknya tidak sama, di mana ia adalah wanita yang sangat licik. Ji-hyun melakukan apapun yang dimau pada orang yang tidak disukainya, di mana ia juga tidak suka pada Chanmi karena selalu dekat dengan Sehun, karena Sehun adalah orang yang disukainya. Saat malam tiba, diperlihatkan Chanmi yang tengah menunggu Osung di warung makan, di mana di sini ia ingin membicarakan soal kakaknya yaitu si Wonshok kepada Osung, karena dalam cerita Imsomi kemarin kabarnya Wonshok pernah menjadi tameng Osung akan suatu masalah di masa lalu. Namun di sini, setelah Chanmi berkata panjang lebar, Osung yang seperti memendam sesuatu ini lalu berkata bahwa Wonshok adalah orang baik dan ia cukup dekat dengannya. Chanmi pun dibuat heran karena menurut Somi kakaknya itu adalah tipikal cowok brengsek yang sering mengumbar rahasia orang. Dengan raut wajah sedih, Osung pun berkata bahwa dirinya tidak kuat untuk membicarakan masalah ini. Ia pun segera pergi begitu saja menggunakan taksi. Singkat cerita, sampailah Chanmi di sebuah perumahan di dekat jalan, di mana diketahui ia menyusul Osung berniat untuk mengembalikan ponselnya yang tertinggal di warung makan. Setelah melihat nama dari pemilik rumah di hadapannya, Chanmi kemudian langsung menekan tombol pagar dari rumah tersebut. Setelah berbicara dengan ibunya, seorang wanita pun tiba-tiba keluar. Dan ternyata tanpa diduga itu adalah Ji-hyun. Ji-hyun pun merasa sangat kesal karena fakta bahwa dirinya tinggal bersama dengan Osung akhirnya diketahui oleh orang lain. Osung sendiri seketika langsung panik setelah Ji-hyun mengabarkan bahwa Chanmi datang ke rumah ini untuk mengembalikan ponselnya yang tertinggal. Di satu sisi, Osung dan Ji-hyun kabarnya adalah kakak beradik namun bukan saudara kandung. Atau lebih jelasnya, beberapa tahun lalu ayah dari Osung menikah dengan ibu dari Ji-hyun.
Di keesokan harinya ketika Chanmi baru saja sampai di parkiran, tiba-tiba dengan muka sumringah Oh Sung menghampirinya, lalu mengucapkan terima kasih yang begitu besar akan kebaikan Chanmi yang telah mengembalikan ponselnya tadi malam. Namun ucapan terima kasih yang terkesan berlebihan itu sepertinya punya maksud tersendiri, di mana Oh Sung kemudian meminta Chanmi supaya tidak membocorkan tentang apa yang dilihatnya semalam. Diceritakan kembali oleh Oh Sung jika dirinya dan Ji-Yoon adalah kakak beradik, namun seperti yang terlihat mereka berdua tampak sangat tidak akrab atau bisa dibilang bermusuhan di sekolah. Jadi pasti akan memalukan jika siswa lain tahu bahwa keduanya adalah kakak beradik yang tinggal serumah. Ia juga mengatakan apapun yang diminta Chanmi pasti akan dikabulkan. Kalau gua jadi Chanmi mungkin gua akan bertanya kembali soal Won-shok agar permasalahan ini cepat kelar. Namun di sini Chanmi membuang kesempatan tersebut dan segera pergi begitu saja. Sementara itu kasus penyerangan Sehun pada Jungkyung beberapa waktu yang lalu ternyata sudah dilaporkan pada kepolisian, di mana mereka kemudian menurunkan satgas khusus untuk mencari tahu siapa yang telah melakukannya. Setelah diinvestigasi, mereka tampak tengah melihat CCTV dari dekat pagar sekolah tak jauh dari tempat penyerangan Jungkyung, di mana di sana para polisi ini melihat Chanmi yang tengah menaiki skuternya tiba-tiba berhenti seakan-akan tengah berbicara dengan seseorang. Di saat yang sama tampak Chanmi dan teman-temannya tengah membahas soal siapakah pahlawan yang telah melukai Jungkyung. Seorang teman lalu mengira jika pahlawan yang menghukum Jungkyung pasti adalah orang yang sama dengan yang telah menghabisi Won-shok beberapa waktu yang lalu. Chanmi yang tengah berdiri tiba-tiba teringat bahwa saat itu ia melihat Sehun dengan gelagat aneh. Ia pun mulai mengira bahwa Sehun adalah pelakunya. Setelah bertanya pada seorang teman mekanik, Chanmi pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah Sehun. Setelah sampai di sana tanpa rasa takut, Chanmi segera mengobrak-ngabrik apapun untuk mencari barang bukti yang digunakan Sehun ketika menyerang Jungkyung. Lalu kemudian ia menemukan sepatu yang dipenuhi oleh bercak terbungkus oleh kertas coklat. Namun hal di luar dugaan pun terjadi ketika ia melihat keluar, di mana tampak Sehun yang tengah memberi makan kucing tiba-tiba mimisan dan darahnya mengenai sepatu. Setelah tahu fakta tersebut, Chanmi pun segera ngabret untuk melarikan diri. Ternyata pelarian yang dilakukan Chanmi telah diketahui oleh Sehun dan ia pun langsung panik setelah menyadari bahwa wanita itu telah mencuri sepatunya. Beberapa waktu kemudian polisi tampak tengah menginterogasi Chanmi akan kasus penyerangan yang dialami Jungkyung. Chanmi lalu menjelaskan panjang lebar bahwa memang benar jika wanita yang ada di dalam CCTV adalah dirinya. Dan ia juga mengatakan yang sejujurnya bahwa saat itu ia memberhentikan skuternya karena bertemu dengan seorang siswa bernama Sehun. 형사님. Malamnya, kedua polisi ini kemudian mulai mendatangi Sehun dan mengajaknya untuk diinterogasi. Namun setelah bertanya beberapa hal kepadanya, kedua polisi ini tiba-tiba melepaskan Sehun begitu saja. Ketika malam semakin larut, Sehun mulai berpikir bahwa dirinya tidak begitu masalah jika harus ditangkap, mengingat dokternya sudah bilang jika umurnya tidak akan lama lagi. Di keesokan harinya, Chanmi kemudian bertemu dengan Sehun, dan di sini tampak Sehun benar-benar kesal kepada Chanmi, di mana ia menganggap bahwa Chanmi telah dengan sengaja membawa polisi kepadanya dan menyerahkan sepatunya sebagai barang bukti akan kasus Jungkyung. Chanmi lalu berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf pada Sehun karena telah salah paham. Ia juga segera mengembalikan sepatu Sehun yang telah dicurinya kemarin. Diceritakan bahwa ketika diinterogasi oleh polisi, Chanmi menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mencurigai Sehun sebagai pelakunya, setelah melihat Sehun yang mimisan mengenai sepatunya sendiri. Tak lama tiba-tiba Sehun menyinggung soal Won-shok, di mana ia berkata bahwa Won-shok tidak dibunuh oleh seseorang yang diberi julukan pahlawan, di mana Sehun lalu meminta Chanmi untuk segera kembali ke sekolah tempat asalnya dulu, karena percuma jika terus menyelidiki kasus kematian kakaknya. Chanmi yang sangat penasaran akan pernyataan Sehun segera memintanya untuk menjelaskan semuanya, namun Sehun sama sekali belum tertarik untuk menceritakan hal itu. Di keesokan harinya diperlihatkan Chanmi mendapat sebuah pesan misterius dari lokernya, di mana tertulis bahwa ia diminta untuk pergi ke ruang audit jika ingin tahu soal Park Won-shok. Dengan cukup ragu, Chanmi pun tampak berjalan menuju tempat tersebut.
Namun setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja seseorang langsung menumbuk kepala Chanmi dengan batu bata. Dan orang misterius itu juga tampak membajak HP Chanmi untuk tujuan tertentu. Singkat cerita, diperlihatkan Chanmi yang tiba-tiba saja sudah ada di rumah sakit. Rupanya Jae-bum lah yang telah mengantarnya kemari. Diceritakan bahwa saat itu Jae-bum yang tengah duduk di taman secara tak sengaja melihat Chanmi yang berjalan masuk ke ruang audit. Namun karena Chanmi tak kunjung keluar, ia pun segera menyusulnya dan mendapati Chanmi sudah dalam kondisi terkapar pingsan. Chanmi menganggap Jae-bum adalah penyelamatnya, dan ia kemudian menjelaskan jika dirinya pingsan mungkin karena sangat lemas karena tidak sarapan pagi. Di sini ia tampaknya mulai berpikir untuk segera pulang ke rumah, mengingat jika menginap di rumah sakit pasti akan menelan biaya tambahan yang tidak sedikit. Namun tanpa diduga, Jae-bum berkata bahwa soal administrasi tidak perlu dicemaskan, karena ternyata rumah sakit ini adalah milik keluarganya sendiri. Beberapa waktu kemudian, ketika di sekolah tampak Ji-hyun mendapat banyak tatapan sinis dari para siswa maupun siswi. Rupanya tanpa diduga, seseorang telah mengedit foto Ji-hyun menggunakan pakaian kurang bahan dan di-share ke seluruh penjuru kelas. Setelah menelusuri siapakah pengirim pertamanya, ia kemudian mendapati fakta bahwa orang tersebut adalah teman dari Chanmi, yaitu seorang ketua dari eskul menembak. Setelah dipojokkan, ia kemudian menceritakan yang sejujurnya bahwa Chanmi lah yang telah mengirim foto itu kepadanya. Ia juga memberikan bukti riwayat chatan terakhir dirinya dengan wanita tersebut. Tak lama kemudian, Chanmi yang tengah berjalan dibuat heran dengan para siswa dan siswi yang tengah berkumpul di koridor. Lalu tiba-tiba, tanpa basa-basi, Ji-hyun segera menggaploknya dengan cukup keras. Dan ketika ia berniat untuk memberikan gaplokan kedua, beruntungnya Seon segera menghadangnya dan menarik Chanmi menjauh dari kerumunan. Setelah menarik Chanmi dari kerumunan, Seon kemudian bilang jika lebih baik Chanmi kembali ke sekolah asalnya dulu, karena keadaan akan semakin buruk jika tetap di sini. Dengan kata lain, penderitaan Chanmi akan terus terjadi. Tak lama kemudian, ketua eskul menembak tampak meminta maaf pada Chanmi karena foto yang dikirim kepadanya tidak sengaja tersebar. 그냥 폰 좀 보여줘. Setelah melihat riwayat chatan mereka, di sini Chanmi agak bingung karena selama ini dirinya tidak pernah memiliki foto tersebut, apalagi mengirimkannya pada orang lain. Ia pun menyadari satu hal, jika ponselnya pasti dibajak ketika dirinya pingsan di ruang audit. Tak lama kemudian, Jae-bum mendatangi Chanmi untuk meminta penjelasan akan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Chanmi tiba-tiba menyebarkan foto editan dari Ji-hyun? Disinilah Chanmi berkata jujur jika saat diaudit ia pingsan bukan karena lemas belum makan, tapi karena ditumbuk batu bata oleh seseorang misterius. Dan ia yakin orang tersebut jugalah yang telah membajak ponselnya untuk membagikan foto itu pada orang lain. Di sini Jae-bum tampak punya satu rencana untuk mencari tahu siapa pelakunya, di mana ia lalu datang menuju pusat penjagaan CCTV sekolah dan mengatakan bahwa tasnya telah hilang dan ia ingin mencarinya melalui kamera CCTV. Menurut aturan yang berlaku, siswa sangat dilarang keras untuk masuk ke tempat tersebut. Namun karena Jae-bum adalah putra dari seorang konglomerat, penjaga pun langsung mempersilahkannya dengan catatan tidak boleh ngasih tahu orang lain jika ia diizinkan melakukan ini. Setelah melihat CCTV di dekat ruang audit, Jae-bum tampak melihat sesuatu yang membuatnya cukup kaget. Namun dengan anehnya ia berkata kepada Chanmi jika dirinya tidak melihat seorang pun yang masuk ke dalam ruang tersebut. Ia mengira pelakunya pasti sudah tahu titik buta supaya pergerakannya tidak bisa terekam oleh CCTV. Sementara itu, rumor tentang Oh-sung dan Ji-hyun yang merupakan saudara mulai menyebar begitu saja dengan sangat cepat. Ji-hyun bertanya pada seorang teman apakah ini ulah dari Chanmi, tapi mereka bilang tidak begitu yakin akan hal itu karena rumor ini hanya menyebar lewat mulut ke mulut. Tak lama Oh-sung kemudian datang menghampiri Ji-hyun dan memintanya untuk pergi ke suatu tempat. Disinilah keduanya sangat yakin bahwa Chanmi adalah orang di balik rumor itu, karena menurut mereka hanya Chanmi lah yang tahu akan fakta tersebut. Di sini Ji-hyun dan Oh-sung sepertinya punya rencana untuk melakukan sesuatu pada Chanmi.
Ketika pulang sekolah terlihat Osung mengunjungi kantor polisi tempat ayahnya bekerja. Di sini ia kemudian membicarakan soal seseorang yang tidak akur dengan Ji-hyun di sekolah, di mana ia minta orang tersebut untuk dikembalikan saja ke sekolah asalnya demi kebaikan Ji-hyun dan juga orang tersebut, dalam kurung Chanmi. Di saat yang sama, Chanmi yang baru selesai mengikuti eskul menembak tiba-tiba dikirimi pesan oleh Ji-hyun, di mana Ji-hyun memintanya untuk bertemu di suatu tempat parkiran mobil. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi ke sana begitu saja, dan setelah sampai di tempat itu, ia melihat Ji-hyun tengah bersama dengan sejumlah emak-emak liar tengah asik ngudud. Dan kejadian setelahnya pasti sudah bisa ditebak. Sehun yang melihat kejadian itu pun segera ngabret untuk menolong Chanmi, namun sayangnya semuanya telah terjadi. Dan Chanmi tampak telah bonyok setelah dimukbang emak-emak liar suruhan Ji-hyun. Chanmi kemudian segera menaiki skuternya dan berjalan pergi begitu saja, tanpa menghiraukan Sehun yang datang berniat untuk menolongnya. Ketika sampai di kosan, tanpa diduga ia mendapati foto-foto editan dirinya yang telah menempel di dinding tempat itu. Dan setelah mencopot semuanya, pemilik kosan kemudian tiba-tiba datang dan meminta Chanmi untuk segera pergi dari kosan ini, karena kepolisian telah mendatanginya supaya tidak membiarkan anak SMA tinggal di sini, karena diketahui kosan ini adalah tempat tinggal khusus anak kuliahan. Tak lama kemudian tiba-tiba datang Sehun, di mana ternyata ia kemari untuk mengembalikan dompet Chanmi yang tertinggal. Di sini Sehun menyadari jika Chanmi telah diusir oleh pemilik kosan. Ia pun segera mengajak Chanmi supaya tinggal di rumahnya saja untuk sementara waktu. Sejak hari itu hubungan keduanya benar-benar membuat siapa saja yang melihatnya menjadi iri. Kemana-mana selalu bersama, bahkan Chanmi juga membuatkan sarapan untuk Sehun sebelum berangkat ke sekolah. Ketika di sekolah, tiba-tiba Chanmi mendapat suatu surat misterius di lokernya, di mana ia diminta untuk pergi ke ruang audit sekarang juga. Namun karena ia mengira bahwa itu adalah perbuatan Ji-hyun, Chanmi pun langsung mengurungkan niatnya dan malah mengamuk pada wanita itu, dengan menegaskan bahwa penderitaan yang dialaminya tidak sedikit pun menggoyahkan dirinya untuk pindah sekolah. Namun di sini, Ji-hyun tampak agak bingung setelah Chanmi membahas soal surat misterius yang didapatnya hari ini. Di sisi lain, sang penindas mulut yaitu Jung Kyung tiba-tiba datang ke sekolah ini, di mana ia menemui Osung untuk protes mengapa si pahlawan belum juga tertangkap. Osung kemudian memerintahkan Jung Kyung supaya sabar dan memintanya untuk segera angkat kaki dari sekolah setelah permasalahan ini selesai. Merasa telah bicara lancang, tangan kanan Jung Kyung berniat untuk menghabek Osung. Namun Jung Kyung segera menahannya karena akan sangat berbahaya. Ia menganggap bahwa Osung adalah orang yang tidak tersentuh. Kembali ke Chanmi, lagi dan lagi ia mendapati surat misterius yang memintanya untuk pergi ke ruang audit. Dengan cukup ragu, ia pun segera pergi masuk ke dalam ruangan itu. Namun berbeda dengan sebelumnya, di sini Chanmi tidak sendirian, di mana mungkin semua bangku telah terisi penuh untuk menyaksikan presentasi dari seorang biksu. 10대의 막바지에 얼마나 수고가 많으십니까? Dan ketika acara itu tengah berlangsung, video presentasi biksu tiba-tiba diganti dengan potongan video ketika Won Seok jatuh dari lantai atas. Semua siswa pun benar-benar histeris melihat video rekaman itu. Chanmi sendiri bahkan sampai tak bergeming sama sekali. Ia mematung benar-benar syok setelah melihat rekaman itu. Kejadian tersebut rupanya telah tercium oleh beberapa orang dari kepolisian, namun ketika mereka berniat untuk menyelidikinya, tiba-tiba atasan dari mereka malah menegaskan bahwa tidak perlu untuk mencari tahu akan kasus tersebut. Lagi pula, kasus itu sudah lama dan korban telah ditetapkan mokad karena bundir. 몰라. 일 만들지 마. Namun berbeda dengan petinggi kepolisian yaitu ayah dari Osung, di mana ia tampaknya cukup kompeten dengan menyuruh polisi untuk mengusut kasus ini sampai tuntas dengan cepat dan tepat. Kepolisian juga diketahui telah membentuk satgas yang akan dikirim ke sekolah SMA Yongtan untuk mengusut kasus tersebut. Sementara itu kita bisa lihat Jae-bum tampak bertemu dengan Osung di suatu taman. Rupanya tanpa diduga di sini Jae-bum berkata bahwa dirinya sudah tahu jika Osung lah yang telah menumbuk Chanmi di ruang audit.
Osung berusaha untuk pura-pura tidak tahu, namun fakta berbicara lain, di mana Jae-bum segera menunjukkan video rekaman CCTV ketika Osung pergi ke ruangan audit menggunakan sepatu Keds edisi terbatas yang pernah Jae-bum berikan kepadanya. Jae-bum benar-benar tak menyangka Osung telah merencanakan semua ini, bahkan sampai menghack HP Chanmi dan memulai keributan dengan Ji-hyun. Ia kemudian meminta Osung untuk jangan sekali-kali mengganggu Chanmi lagi, atau dirinya akan menyebarkan video rekaman tersebut dan tidak akan berteman dengannya lagi. 약속하지? Namun Jae-bum tiba-tiba kaget ketika mendengar bahwa Osung berkata jika Chanmi adalah kembaran dari Won-seok, di mana diketahui ia pindah ke sekolah ini bermaksud untuk mencari kebenaran akan kematian kakaknya itu. Di keesokan harinya, entah bagaimana maksudnya, tiba-tiba saja Jae-bum melihat sepatu Keds langka yang tampak tergantung di suatu pohon dekat sekolah. Osung yang ada di sampingnya pun mengatakan bahwa di dunia ini semakin banyak saja orang yang gila. Tak lama kemudian diperlihatkan Chanmi kembali mendapat suatu surat misterius di lokernya yang memintanya untuk pergi ke ruangan eskul menembak. Saat jam pelajaran tengah berlangsung, tiba-tiba Chanmi dipanggil oleh satgas khusus untuk berbicara di ruang konseling. Namun tak mengapa Chanmi malah berjalan ke ruangan eskul menembak. Dan ternyata di sini ia bertemu dengan Jae-bum yang tampak tengah berdiri tegak menantinya. Bagaimana kisah kelanjutannya? Tungguin aja di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, subscribe jika berkenan, dan sampai ketemu di video berikutnya.